Halo semuanya, bersama saya Tirza Bonyodone dalam podcast Kosa Kata, Kosa dan Kata-Kata. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas seputar dengan grup musik Vakalas Akustik. Nah, ini kita akan mengenal sedikit bagaimana anak muda Papua berkreasi di depan publik dan bagaimana juga memperkenalkan budaya, bahkan hal-hal menariknya juga seputar dengan tanah Papua. Dan untuk itu juga sudah ada pembina dari musik Vakalas Akustik, Kakak Alika Biay, dan juga selaku Wakil Ketua Pitch Provinsi Papua. Halo kakak. Halo, apa Aduh, kabar? senyum sedikit dong. Ini luar biasa sekali ya, saya bisa melihat senyum, semangatnya. Gimana kabarnya kak? Puji Tuhan baik, Baik, ya baik, just baik gitu. sangat baik. Nah, sangat baik sekali dan luar biasa sekali. Kalau sekarang kakak kesibukannya apa nih selaku Wakil Ketua Pitch juga ya? Saya kebetulan kemarin beberapa bulan lalu Mm-mm, baru ditunjuk sebagai Wakil Ketua mm-mm, PITS mm-mm. Provinsi Papua. Saya juga sangat senang. Kemudian di PITS kan banyak program-program yang untuk memperdayakan anak-anak muda asli Benar Papua. sekali. Ini saatnya anak-anak muda asli Papua berkreasi. Benar. Kami di PITS silakan siapapun bisa datang ke sini berkreasi, menciptakan inovasi bagi kemajuan tanah Papua. Wah ini keren sekali, apalagi kan kakak masih muda juga tuh dan cocok sudah jadi wakil. Terima Nah, kasih. kalau menurut saya juga kakak sendiri bilang bahwasannya emang anak muda Papua tuh harus maju sudah, Betul, berdiri sudah. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? betul, Jangan tunggu nanti ya. betul. Dan sudah tiba saatnya juga kita untuk memunculkan ide-ide kreatif, bahkan berkolaborasi secara nyata juga bersama dengan pemerintah. Betul. Dan untuk membahas juga seputar dengan grup musik Vakalas Akustik, kakak ini kan pembinanya. Siap. Tapi kan pasti banyak masyarakat bahkan teman-teman kosakata yang ada di rumah belum mengenal ini sebenarnya grup apa dan kenapa bisa ada pembinanya yang seluar biasa ini. Ya, baik, terima kasih. Kebetulan waktu tahun 2022 setelah balik dari Amerika, saya kemudian Januari tahun 2023 saya bertemu dengan anak-anak muda. Waktu itu mereka masih pakai nama Akustik Anak Kampung. Oh, Akustik Anak Kampung. Ya, kemudian saya tahu musik mereka dari keponakan saya. Pas waktu itu dia lagi beribadah di salah satu gereja. Kemudian dia bilang, "Om, ini anak-anak ini bagus nih. Kebetulan ada dia punya teman-teman bermain bola di dalam." Saya lihat, wah ini bagus nih. Kemudian saya hubungi mereka. Kebetulan waktu itu mereka lagi viral di TikTok lagu Indonesia Raya yang mereka menyanyi menggunakan musik akustik. Ya, sehingga saya pas kebetulan saya mengenal salah satu personil mereka ya, namanya Ade Jofri. Sehingga saya hubungi Jof, boleh nggak kita kumpul? Sudah kita kumpul, waktu itu kumpulnya di Entrop. Kemudian mereka mulai nyanyi, saya mulai rekam. Terus saya bilang, apa sih yang kamu butuh? Nanti kasih tahu kakak saja. Memang kebetulan saya sudah terpikir waktu itu bahwa mereka harus dibawa ke PCH, ke PIT, sehingga di sini mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas di sini untuk mengembangkan mereka punya kreativitas. Karena kan zaman sekarang kan banyak sekali anak-anak muda yang berkreasi dengan musik-musik kontemporer. Betul. Misalnya musik rap, musik reggae, tetapi musik techno, tetapi mereka sampai hari ini masih tetap mempertahankan budaya Papua. Tapi dengan kreativitas yang luar biasa. Sehingga salah satu yang membuat saya bangga karena mereka setiap minggunya tuh melayani dari gereja ke gereja. Jadi ya saya bilang kamu melayani saja, nanti masalah ini itu nanti biar kakak kita baku bantu. Sampai akhirnya kemarin mereka diminta untuk tampil di depan Presiden Jokowi. Wah ini prestasi yang luar biasa ya, membanggakan ya, apalagi kan pembinanya lihat langsung, dilihat orang nomor 1 Indonesia nih, siapa yang tidak bangga. Jadi langsung pada saat itu mereka pertama saya bawa mereka ikut perlombaan asik musik anak bangsa yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Teror Republik Indonesia. Kebetulan saya sebagai Kabid Pemuda dan Pendidikan di BNPT Provinsi Papua, sehingga saya bawa mereka, puji Tuhan mereka juara 1 mewakili Papua. Sehingga kami mengundang mereka untuk bergabung ke PCH karena saya pikir PCH merupakan wadah yang sangat cocok buat mereka. Jadi waktu itu pas tanggal 7 diundang di Toware untuk nyanyi di depan Presiden, mereka senang. Mereka sangat senang, mereka bilang, kakak kami bangga sekali.
Jadi kami mau tetap berada di dalam PCH. Mungkin seperti itu. Wow, ini background yang tidak terduga-duga, yang artinya juga sebenarnya dari teman-teman dari musik Vakalas akustik ini sendiri terbentuknya juga sebenarnya tidak gampang juga ya. Benar. Pelan-pelan merintis sampai memang kita bisa acungkan jempol juga langsung dihadapkan ke Bapak Presiden Joko Widodo dan baru saja ya pada tanggal 7 kemarin di kegiatan Papua Street Carnival ya, luar biasa. Dan tentunya juga ini merupakan prestasi yang tidak akan dilupakan. Mengingat Presiden Jokowi kan periodenya akan berakhir tahun depan ya. Betul. Dan apalagi orang nomor 1 langsung kayaknya sering sekali ke tanah Papua dan ini juga merupakan suatu kebanggaan buat musik Vakalas akustik. Kira-kira juga, ini kan kalau kita bicara seputar dengan perkembangan, apalagi sudah join bersama dengan Pitch juga. Dan kakak melihat bahwasannya perkembangan anak muda di era masa kini, di era digital ini seperti apa dengan membawa rintisan musik Vakalas akustik ini? Saya pikir yang pertama mungkin kita harus tetap mempertahankan adat dan budaya kita ya. Dengan seiring berkembangnya zaman, tetapi budaya kita harus tetap dipertahankan karena itu merupakan jati diri kita sebagai anak-anak muda asli Papua. Namun yang kedua, saya sering mengingatkan kepada adik-adik untuk mari kita hindari hal-hal yang negatif. Narkoba, minuman keras, kita hindari. Kalian hindari sehingga apa yang kalian nanti tampilkan itu menjadi kebanggaan kepada orang tua kalian. Betul. Dan juga masa depan kalian pasti lebih cerah. Benar sekali. Karena kalau kita fokus ke hal-hal negatif kayaknya terlalu bagus ya. Memang Papua ini terkenal dengan hal seperti itu. Cuman kembali lagi kita sebagai anak muda Papua harus menggaungkan hal-hal yang positif. Dengan cara seperti ini nih, hadirnya musik Vakalas akustik. Iya. Kenapa ini kakak? Kira-kira Vakalas akustik, kenapa tidak yang kayak tadi namanya ada anak kampung? Kenapa harus Vakalas? Saya pikir mereka kepingin supaya menampilkan nama mereka di dalam grup musik ini. Jadi itu terdiri dari nama-nama mereka lah. Oh, ini berasal dari nama Ya, mereka? Nama mereka, terus nama akustik anak kampung juga yang mereka ambil. Jadi jadinya seperti Vakalas akustik. Nah, itu yang mereka ingin tampilkan. Tetapi mereka sampai sekarang masih sering melayani di gereja. Itu yang kami sebagai pembina sangat bangga. Nah, ini keren sekali. Kalau di Papua kan terkenal dengan umat Nasraninya yang memang banyak sekali. Ini gudangnya begitu. Dan memang anak-anak muda Papua tuh kebanyakan terlahir musisi-musisi ya. Kalau di Pitch ini kan kita sudah berapa kali undang musisi-musisi tuh, mereka terlahir itu dari dalam pelayanan dulu ini. Pelayanan baru dorang keluar. Betul. Baru jadilah sesuatu yang nyata untuk tanah Papua. Dan ini keren sekali. Kira-kira kakak, ada hal-hal unik apa saja yang nantinya akan dikembangkan dari grup musik ini sendiri? Yang pertama nanti kami tinggal tunggu hasil yang tadi kita sudah tampil. Terima kasih untuk tim podcast dari Pitch karena sudah membantu untuk nanti memposting link mereka di link YouTube-nya Pitch. Kemudian link itu yang nanti kami kirim ke BNPT RI untuk bersaing dengan seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Keren sekali. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini mereka lagi penambahan beberapa alat musik. Sehingga nanti bukan hanya musik-musik kebangsaan saja, tetapi mungkin ada musik-musik lain yang mereka akan tampilkan. Benar sekali. Kayak maksudnya tuh tidak hanya musik-musik dari Papua saja. Barang lain juga harus anak-anak Papua kuasai. Itu yang Dom bilang. Jangan menang di Medan saja tuh. Jangan kalah begini tiba-tiba kalah di kandang sendiri. Jangan dong. Kita harus menang di kandang, menang juga di luar, bahkan sampai ke skala internasional. Amin. Dan kira-kira juga nih kakak, kalau dari grup musik Vakalas ini sendiri, kan ini kan rata-rata anak-anak muda yang dalam ya. Iya. Nah, kenapa terambil orang tua? Kenapa cuma mau anak muda saja di depan? Mungkin kemarin sebelum tampil di Presiden, kita ada tampilkan salah satu yang paling tua di antara mereka, yaitu Bapak Siminusi. Dia yang sering kasih latih mereka. Jadi dia juga tampil untuk bermain gitar, tetapi juga melatih mereka supaya membuat komposer musik akustik yang lebih baik lagi. Wow, ini lebih bagus. Wow, ini keren sekali. Yang artinya anak muda berkolaborasi sama orang tua. Iya. Itu masih ada. Iya. Biasanya kan anak-anak muda nih dong, aduh orang tua dong istirahat sudah biar tong yang maju ta. Tapi itu sudah itu hebatnya yang artinya musik Vakalas ini sebenarnya memiliki kolaborasi yang nyata juga bagi mungkin kita punya orang tua. Tidak meninggalkan tradisi itu. Bahkan orang tua itu menjadi pengajar ya. Betul. Sampai saat ini kakak? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya.
Bahkan kami punya grup WA tuh ada 2. Satu grup WA khusus untuk anak-anak muda, yang satu tuh digabung dengan seluruh orang tua mereka. Wow, luar biasa. Jadi di sana juga ada fungsi kontrol, sehingga kemarin orang-orang tua mereka juga sampaikan bahwa mereka harus latihan sesuai waktu, tidak boleh melebihi waktu, pulang larut malam itu tidak boleh. Sehingga saya menginisiasi untuk menyuruh mereka buat satu grup Vakalas akustik, tetapi di dalam grup itu ada orang-orang tua mereka, sehingga ada fungsi kontrol juga bagi mereka. Ini keren, ini pembina yang juga memikirkan keselamatan anak-anak muda Papuanya, khususnya yang ada di grup musik Vakalas. Jarang-jarang, serius jarang, saya baru kali ini dengar kontrolnya ini dari pembinanya, pembina turun kepada orang tua dan juga kepada anak-anaknya. Ini menurut saya jarang-jarang sekali Kakak Ali, ini luar biasa. Dan tentunya juga melihat ya background anak-anak Papua nih, kalau keteng rem-rem dorang, nanti belok-belok sendiri. Dan kira-kira juga Kakak, harapan dari grup musik ini sendiri, meskipun baru ya bergabung bersama Kakak Ali, membina mereka, bahkan merangkul mereka sampai ke pitch ini, harapannya ke depan seperti apa? Ya, harapan kami sebagai pembina, kan bukan hanya saya sebagai pembina, ada Kakak Denny Jackson, terus Yeri Hamadi, kemudian ada beberapa senior kita di Jakarta yang sering membina mereka juga, kasih motivasi dengan segala macam. Memang pembina mereka nih semuanya ya orang-orang hebat, sehingga kami berharap ada regenerasi. Jadi kemudian mereka sekarang nih lagi melatih anak-anak SMP juga, untuk menjadi anak-anak Papua yang nanti di kemudian hari menggantikan posisi senior-senior mereka di grup musik Vakalas akustik. Cakep, yang artinya akan ada regenerasi. Ini keren sekali, yang artinya juga buat sobat kosakata yang ada di rumah, tentunya kalau ketong cuman tahan di ketong saja terakan regenerasi. Tapi penting sekali kita memberikan ilmu itu untuk yang di bawah-bawah. Ketong terbicara anak cucu, tapi yang di bawah-bawah dulu ini. Karena kalau bukan ketong yang membagikan, nanti barang ini dia selesai putus hanya di ketong saja, tuh Kakak. Dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman kosakata Papua yang ada di pitch maupun yang ada di luar sana seperti apa Kakak Ali? Ya baik, terima kasih. Saya hanya memberikan pendapat dan saran kepada adik-adik kita, khusus anak-anak fans kosakata di luar sana. Mari kita berkreasi, mari kita lakukan hal-hal positif, mari kita membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mungkin itu saja. Nah, luar biasa sekali, yang artinya untuk sobat kosakata yang ada di rumah, jangan bosan-bosan untuk melakukan hal positif. Amin. Dan tentunya jadi berkat buat tanah Papua. Karena kalau bukan torang siapa lagi? Kalau bukan sekarang jangan tunggu nanti-nanti toh. Untuk itu saya Tirza Bonyodone mengucapkan terima kasih kepada pembina grup musik Vakalas akustik Kakak Ali Kabiai dan juga Wakil Ketua Pitch Provinsi Papua yang boleh membagikan sedikit informasi kepada kita pada hari ini. Dan untuk itu sobat kosakata, sampai jumpa di podcast berikutnya.